Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hak-hak istri, di mana seorang suami wajib untuk memenuhi hak-hak bagi istrinya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas kebalikannya, yaitu hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Ada beberapa hak yang harus atau yang menjadi hak bagi sang suami. Yang pertama adalah wujubut ta'ah bil ma'ruf. Ya, wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suami mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki qawamun 'alan nisa, pemimpin bagi para wanita, pemimpin bagi seorang perempuan, ya, pemimpin bagi istrinya. Dan maksud dari pemimpin di sini adalah bahwasanya seorang laki-laki diperintahkan atau bertanggung jawab untuk membimbing istrinya, ya, melakukan taujih, ya, bertanggung jawab terhadap pemeliharaan istrinya, ya, bertanggung jawab di dalam pemenuhan kebutuhan kehidupannya, ya, menafkahinya baik lahir dan batin, ya. Hal ini tentunya karena seorang laki-laki memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh wanita, ya, dalam masalah pencukupan pemenuhan kebutuhan kehidupan rumah tangga. Laki-laki lebih memiliki kekuatan, laki-laki pada umumnya lebih siap untuk bekerja keras, ya, untuk mencari nafkah, mencari penghidupan, sehingga kewajiban tersebut dibebankan atas laki-laki. Dan sebagai balasan atau timbal balik dari hal itu adalah seorang wanita wajib untuk taat kepada suaminya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, misalnya surah An-Nisa ayat 34, Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Ar-rijal, para laki-laki, adalah pemimpin bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, ya, dengan apa yang Allah utamakan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Artinya dalam ayat ini Allah yang menjelaskan kepada kita, laki-laki memang memiliki beberapa kekhususan yang tidak dimiliki oleh wanita. Dan itu merupakan bentuk keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki. Seperti yang kita bilang tadi, laki-laki memiliki kekuatan untuk bekerja, mencari nafkah yang tidak dimiliki oleh wanita pada umumnya. Ya, walaupun mungkin ada beberapa kasus laki-laki misalnya tidak lebih lemah daripada wanita, tapi secara aglab, ya, secara umum, bahwasanya laki-laki memang memiliki kekuatan lebih daripada wanita dalam masalah mencari nafkah, mencari kebutuhan kehidupan ini tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, mensifati atau menjanjikan surga bagi seorang wanita, seorang istri yang taat kepada suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti." Apabila seorang wanita melakukan salat 5 waktu, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan kemudian dia taat kepada suaminya, maka dikatakan padanya pada hari kiamat, udkhuli min ayyi abwabil jannah syi'ti. Masuklah ke dalam surga melalui pintu yang engkau inginkan. Ya, di dalam surga seperti bagaimana kita ketahui memiliki banyak pintu.
Ya, ada pintu yang khusus untuk orang yang berpuasa, ada pintu yang khusus untuk orang yang sholat, ada pintu yang khusus untuk orang yang membayar zakat dan lain sebagainya. Nah, bagi seorang wanita yang taat, yang mau patuh kepada suaminya, diberikan pilihan masuk ke dalam surga melalui pintu manapun yang dia inginkan. Ya, ini merupakan ajar atau pahala yang sangat besar bagi seorang istri yang mau taat, yang mau patuh kepada suaminya. Kemudian yang kedua, tamkinuz zauji minal istimta', ya. Memberikan kepada suami mereka kesempatan untuk menggauli istrinya, ya, untuk berhubungan dengan istrinya. Ini merupakan hak dari suami. Dan bahkan seorang istri yang tidak mau atau yang menolak diajak berhubungan, ya, diajak untuk digauli, akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan dianjurkan bagi para wanita, bagi para istri tentunya, adalah untuk mempersiapkan diri, berhias diri di depan suaminya, dan ketika diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami istri, maka tidak boleh bagi sang istri untuk menolaknya kecuali ada uzur-uzur syar'i. Apa yang dimaksud dengan uzur syar'i di sini? Seperti misalnya ketika wanita sedang mamnu atau sedang datang bulan, ya, sedang haid atau sedang nifas, ya, atau sedang melakukan ibadah puasa Ramadan, maka ini adalah uzur syar'i. Ya, bahkan dalam beberapa keadaan seorang wanita yang sedang melakukan puasa sunnah, ya, puasa sunnah, maka ketika sang suami mengajak melakukan hubungan suami istri, sang istri wajib untuk mentaatinya dan membatalkan puasa sunnah tersebut. Ya, ini menunjukkan hak suami di dalam masalah berhubungan suami istri atau berhubungan badan lebih besar pahalanya, lebih besar kewajibannya dari sekedar puasa sunnah itu sendiri. Ya, karena ini merupakan kewajiban, sementara puasa tadi adalah sifatnya sunnah semata. Rasulullah SAW dalam masalah ini ya, menggambarkan barang siapa di antara para istri yang menolak ajakan suaminya, maka akan mendapatkan dosa yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abad, fabata ghadban 'alaiha, la'anathal malaika hatta tusbih." Ya. Apabila seorang suami mengajak istri mereka untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian sang istri menolak. Ya, sang istri menolak, fabata ghadban 'alaiha. Kemudian sang suami tertidur dalam keadaan jengkel, ya, dalam keadaan agak marah dan kecewa kepada istri tadi. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikah hatta tusbih. Perempuan tadi, wanita tadi akan dilaknat oleh para malaikat sampai pagi harinya. Ya, tentunya kita sebagai seorang muslimah, seorang yang muslimah yang beriman kepada Allah, akan sangat khawatir tentang masalah ini. Maka sejatinya kalau seorang istri memahami ini, kemudian dia berdandan untuk suaminya, ya, berhias untuk suaminya dan memenuhi hak-hak yang seperti ini, insya Allah pertama rumah tangga kita bisa menjadi harmonis. Kedua, ini juga bisa menjadi penghalang bagi suaminya untuk berbuat sesuatu yang buruk di luar. Ya, walaupun itu tidak bisa dijadikan alasan, tetapi paling tidak ini bisa menjadi penutup, pencegah, ya, dari pintu-pintu kemaksiatan yang terbuka sangat lebar di luar rumah mereka. Kemudian yang ketiga adalah adamul idzin liman yakrah bid-dukhul ilal manzil. Di antara hak suami yang harus diperhatikan oleh istri adalah seorang istri tidak boleh memasukkan orang yang tidak disenangi oleh suami ke dalam rumah mereka. Ya, kita harus paham. Ya, seorang wanita harus mengerti siapa yang disenangi suaminya, siapa yang tidak disenangi suaminya. Kalau ada suaminya tidak senang sama seseorang, jangan masukkan orang tersebut ke dalam rumah. Ya, artinya mintalah izin kepada suami kalaupun ada yang ingin kita datangkan, kita masukkan ke rumah kita. Apabila sang suami mengizinkan, dan biasanya kita, apalagi khususnya di Indonesia, antara suami dan istri itu lebih terbuka, ya.
kita transparan, sampaikan apa yang kita senangi dan tidak kita senangi. Dan ketika kita sudah tahu apa yang tidak disenangi, siapa sih yang tidak disenangi oleh suami, maka jangan sekali-sekali dibawa mereka masuk ke dalam rumah kita, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam masalah ini, la yahillu lil mar'ati an tasuma, ya, wa zawjuha syahid illa bi idnihi wa la ta'dzan fi baitihi illa bi idnihi. Tak halal, tak boleh bagi wanita untuk melakukan puasa sunnah, ya, puasa sementara suaminya ada di sisinya, kecuali dengan izin mereka. Dan tak boleh bagi seorang istri memasukkan seseorang ke dalam rumahnya kecuali dengan izin dari suaminya tadi. Nah, kemudian yang keempat, adamul khuruj minal manzil illa biizni zauj. Tak boleh, ya, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya, ciri-ciri wanita yang salehah adalah memperhatikan masalah ini. Ketika dia ingin keluar rumah, dia akan bertanya kepada suaminya, meminta izin kepada suaminya, menjelaskan apa keperluannya. Jadi tidak asal keluyuran begitu saja, ya. Karena ini merupakan hak suami. Seorang istri yang beriman kepada Allah, yang saleh, yang taat kepada aturan-aturan yang Allah buat, maka dia akan memperhatikan masalah ini, ya. Min haqqiz zauji ala zaujatihi alla takhruj minal bait illa biiznihi. Jadi salah satu hak sang suami terhadap istri mereka adalah istri mereka tidak boleh keluar rumah kecuali setelah meminta izin dengannya, ya. Sawa'an kana iznan khassan lil khuruj muayyan au bil idnil am bil khuruj minal manzil li amaliha au li hajatiha. Izin tadi bisa izin khusus, misalnya bepergian ke tempat tertentu, atau izin yang bersifat umum. Artinya kalau suami sudah mengizinkan, ya nggak apa-apa engkau keluar rumah sekali-sekali, ya nggak apa-apa engkau keluar rumah untuk belajar, ya untuk kebutuhan, misalnya kebutuhan sosial, ya untuk bekerja memenuhi kebutuhan. Kalau memang diizinkan suami, maka ini tidak mengapa, ya. Dan yang terakhir adalah khidmatuz zaujah li zaujiha. Ya, pelayanan, suami berhak mendapat pelayanan istri, ya. Yustahabbu li zaujah khidmah zaujiha bil ma'ruf fi san'i ta'am wa jami' syu'unil manzil. Ya, sangat dianjurkan bagi seorang wanita untuk melayani suaminya, ya, dengan hal-hal yang baik, ya, dengan hal-hal yang ma'ruf, seperti misalnya membuatkan makanan, ya, mencuci bajunya, ya, mengurus rumah tangganya. Nah, ini merupakan hak, walaupun ini bukan sebuah kewajiban bagi seorang istri, tapi merupakan hak dari seorang suami terhadap istri mereka. Baik, sahabat Akademi Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia, ada 5 hak yang harus kita pelajari, kita ketahui dari seorang suami terhadap istri mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat.